Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tajudin, NIM D1A117213, kelas Agribisnis C, mata kuliah Politik Pertanian. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah perkembangan pertanian. Dimulai dari zaman prasejarah. Sistem pertanian yang dikenal oleh masyarakat prasejarah pada awalnya adalah perladangan atau huma, yang hanya mengandalkan humus sehingga berbentuk pertanian. Selanjutnya, masyarakat mulai mengembangkan sistem persawahan sehingga tidak ada lagi bergantung pada humus dan berusaha mengatasi tanahnya melalui pengelolaan tanah, irigasi, dan pemupukan. Sistem persawahan dikenal oleh masyarakat prasejarah Indonesia pada masa Neolitikum karena pada masanya tersebut kehidupan masyarakat sudah menetap dan teratur. Kedua, dari zaman kerajaan. Kita bisa lihat sejarah kehidupan petani dari zaman kerajaan dulu hingga era global sekarang. Pada zaman kerajaan dulu, petani bukan saja dijadikan sebagai tenaga kerja murah, bahkan gratis, tapi juga objek pajak. Misalnya, pada zaman kerajaan Majapahit, di satu pihak, raja membebaskan tanah milik komunitas agama dari pajak. Pada saat yang sama, memungut pajak dan memungut kerja rodi kepada warga desa. Sejarah pertanian Indonesia tidak terlepas dari kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan yang beribu kota di Triwulan ini berada di wilayah aliran Sungai Brantas, sungai kedua terbesar di Pulau Jawa. Lokasi ini juga dekat dengan muara Sungai Begawan Solo. Lokasinya yang berada di aliran sungai membuat penduduk masa kerajaan Majapahit menggantungkan hidupnya di bidang pertanian. Hampir semua bekerja sebagai petani. Majapahit memiliki sektor pertanian yang kuat karena menghasilkan padi dalam jumlah yang besar. Produksi padi ini dihasilkan di lembah Sungai Brantas dan Solo yang sangat subur. Padi kemudian diangkut dengan kapal ke muara di dekat Triwulan. Bahwa sejarah pertanian sudah ada sejak zaman kerajaan, yaitu ada relief di dinding Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menggambarkan kegiatan pertanian. Bahkan terdapat pula prasasti batu yang menggambarkan raja meletakkan beras. Ketiga, pada zaman penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pertaniannya yaitu sistem tanam paksa, yang berangkat dari asumsi bahwa di desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa, seperti kopi, tebu, dan lain-lain. Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian garapan tanah minimal 1/5 luas atau 20% dan menyisihkan sebagian hari kerjanya untuk bekerja bagi pemerintah. Dengan demikian, mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang tersebut, mesti membayar kekurangan dari sumber-sumber lain. Sistem pertanian pada zaman penjajahan. Yang pertama itu sistem sewa tanah atau partikulir. Dalam sistem pemerintahan tradisional atau adat di Indonesia, rakyat mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan jenis komoditi yang ditanam. Meskipun demikian, rakyat membayar atau menyetor sebagian hasil usaha tadinya kepada pengusaha. Hal ini ditafsirkan oleh pemerintah kolonial Belanda bahwa pemilik tanah yang sebenarnya adalah pemerintah. Pemikiran yang menganggap pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penyewa tanah milik menyebabkan petani diwajibkan membayar pajak bumi sebesar 25% dari hasil garap tanahnya. Yang kedua itu sistem sewa tanah. Bahwa di Inggris juga pernah menjajah Indonesia pada masa tahun 1811 hingga 1816. Penguasa Inggris di Indonesia pada masa tersebut adalah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent. Sistem atau Landgleichschaftsstelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah itu tergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
Yang terakhir itu bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala. Yang terakhir itu zaman setelah kemerdekaan. Nah, pada semenjak tahun 1969, Indonesia mulai program intensifikasi massal atau INMAS untuk petani sebagai dampak revolusi hijau di tingkat dunia. Pada tahun itu, petani mulai dikenalkan dengan berbagai jenis pupuk buatan bersifat kimiawi, obat-obatan, pembasmi hama, penyakit dan gulma, atau biasa disebut dengan pestisida dan herbisida, serta benih-benih yang berdaya hasil tinggi. Selain masalah pengerasan tanah akibat penggunaan pupuk kimia yang perkembangan pertanian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Selain berbagai ancaman akibat bencana alam dan perubahan iklim, pertanian juga terancam oleh kerusakan tanah yang makin mengeras karena intensifikasi penggunaan pupuk. Hingga saat ini pertanian terus melakukan perubahan ke area modern, mulai dari sistem penanamannya hingga pemanennya. Sekarang menggunakan teknologi canggih dalam sistem pertanian yang ada. Terima kasih.